Halo Mbak Putri, mari kita mulai aja ya pembelajarannya, bisa dimulai. Halo Mbak Putri. Oke, kita mulai aja ya. Mari kita buka untuk pembelajaran pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan juga diberikan kesabaran dalam belajar ya. Berdoa mulai. Oke, kemarin kita belajar yaitu tentang persamaan garis dan juga persamaan garis ya, dan juga gradien. Sekarang kita akan belajar yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah ini. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya, yaitu menentukan persamaannya. Sekarang yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Caranya bagaimana di sini? Nah, di sini caranya untuk menyelesaikan himpunan penyelesaiannya, yaitu kita melihat dari sebuah contoh ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y. Bisa didengar suaranya? Atau kurang jelas Mbak Putri? Jelas ya? Yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. 4x plus 2y kurang dari 8. X lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, caranya di sini kita ambil salah satu persamaannya dulu, yaitu kita ambil 2x plus 3y kurang dari 6. Kita aplikasinya seperti ini. Kita bisa selesaikan jadi 2x, misalkan ada 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini garis yang ini kita harus menyelesaikan dulu titiknya. Kita menentukan titiknya. Caranya bagaimana untuk menentukan titiknya? Nah, kita buat misalkan seperti ini, tabel bantu.
Di sini kita kasih X, di sini kita kasih Y. Nah, misalkan kita isi ini X-nya kita isi 0, maka Y-nya berapa? Nah, Y-nya kita isi di sini. Y-nya berapa? Nah, maka kita substitusikan ke garis ini, ke persamaan atas ini. Persamaannya berapa di sini? 2X plus 3Y sama dengan 6. Maka kita substitusikan jadi 2, X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 ya, 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Ya. Jadi kita lihat di sini 2 kali 0 kan 0, berarti tinggal 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6. Maka kita bisa peroleh Y sama dengan 6/3. Y-nya ketemu berapa? Y-nya ketemu 2 ya. Betul. Y sama dengan 2. Betul. Y sama dengan 2. Kalau sudah ketemu Y-nya sama dengan 2, terus gimana Mbak Putri? Nah, kita misalkan, kalau X-nya sama dengan 0, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, ketemu berapa Mbak Putri? Kalau Y-nya sudah ketemu 0, berarti Y-nya ketemu berapa? Kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan berapa Mbak Putri? Ya, karena Y-nya 0, maka kita masukkan seperti ini Mbak Putri, yaitu 2X. Nah, Y-nya yang kita ganti 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. Maka kita peroleh 3 kali 0, 2X sama dengan 2X sama dengan 6. X sama dengan berapa? X sama dengan 6/2. 6/2. Berarti kita boleh X sama dengan, maaf ya, per 2 bukan 3 ini ya, per 2. X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Nah, ini kita sudah peroleh X-nya sama dengan 3. Maka kita bisa peroleh titiknya ini 0,2 ya. Titiknya di sini kita tulis titik pertama yaitu 0,2 dan 3,0. Maka kalau sudah sampai sini, kita membuat gambar grafiknya.
Kalau sudah sampai sini, kita membuat grafiknya, ya, yaitu kita buat grafiknya. Di sini kita sumbu Y dan sumbu X. Nah, karena di sini ini adalah untuk sumbu X, ya, ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Nah, kalau sudah ketemu, karena titik ini berapa, X-nya 0, di sini angka 0, di sini X-nya 0, terus Y-nya 2, berarti Y-nya di sini angka 2. Yang 3 adalah 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, ini garisnya seperti ini. Nah, kalau sudah sampai sini, kita tinggal menentukan, yaitu persamaannya. Tadi apa nya? Kurang dari atau lebih dari? Nah, di sini dilihat. Oh, ternyata kurang dari sama dengan. Maka kalau kurang dari, itu diaksir di sebelah kiri. Berarti di sini. X kurang dari, berarti di sini ya. Nah, kita aksir di sini. Aksirannya di sebelah sini. X kurang dari, berarti di sini aksirannya. Kalau kurang dari itu di sebelah kiri atau di bawah garis. Kalau lebih dari, aksirannya itu di atas garis. Gitu. Gimana Mbak Putri? Bisa mengikuti? Dan ini berarti kita sudah menyelesaikan satu, yaitu kita membuat garisnya yaitu 2x. Berarti ada 0,2 dan 3,0. Berarti x-nya 0, y-nya di sini. X-nya 0, x-nya di 0 berarti di sini. X-nya 0, y-nya 2. Yang itu adalah x-nya 3, y-nya 0. Nah, titiknya berarti di sini. Maka kita tarik sebuah garis seperti ini. Ini sudah ketemu, berarti himpunan misalnya di sini. Ini baru satu garis. Nah, bisa dipahami ya Mbak Putri sampai sini ya? Iya Mbak Putri, kadang saya juga kebagian untuk sinyal merah itu ya. Jadinya sulit untuk masuk dalam sekolah. Alhamdulillah untuk malam ini sinyalnya hijau royo-royo ini ya. Jadi lebih enak, lebih lancar untuk masuk sekolahnya. Ada pertanyaan Mbak Putri? Silahkan ditanyakan. Oke. Nah, kalau sudah jelas, coba seperti ini. Kita hapus dulu ini. Oh, mau ditulis dulu. Ya.
Silahkan ditulis dulu. Nggak apa-apa Mbak Putri. Boleh. Oke. Ini kalau kurang dari dan lebih dari ya. Nah, di sini saya mau memberikan gambaran aja. Misalkan di sini tandanya adalah ini grafik seperti ini. Nah, ini kalau di aksar yang di sebelah sini itu tandanya adalah di sini ya. Di sini itu tandanya adalah kurang dari. Jadi ada A X plus BX BY ya, BY kurang dari sama dengan A kali B. Berarti tandanya itu kurang dari ya, A kali B. Tapi kalau di sini grafiknya seperti ini, nah berarti di sini tandanya adalah lebih dari. Berarti di sini ada AX, ini ya. Kalau grafiknya di sini yang diaksir ke atas ini, nah ke atas. Ya dari ke atas ini namanya ini adalah untuk lebih dari. Ya Mbak, selamat bergabung Mbak Maya. Berarti ada AX plus BY lebih dari ya, BY lebih dari sama dengan A kali B. Bedanya di situ. A kali B. Berarti kalau aksirannya keluar ini lebih dari. Oke Mbak Maya, silahkan berkopi dulu Mbak Maya. Ya. Ya, berarti di sini kalau yang keluar di sini ini namanya lebih dari, tandanya kalau yang di dalam seperti ini, dalam kombongan ini namanya kurang dari. Ini grafiknya, bentuk grafiknya. Bisa dimengerti ya Mbak Maya ya? Bisa dimengerti ya Mbak Maya ya? Sampai sini ya? Oke. Nah,
Misalkan ada persamaan lagi, misalkan ada 3x Selamat malam, Mbak Ari. Mas Ari ini ya, Mas Ari ya. Contohnya ini, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Ya. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya seperti tadi, seperti contoh yang awal tadi. Maka kita membuat di sini, kita ambil persamaannya ini. Nah, dari persamaan ini kita ambil menjadi ini untuk kolom X sama tahun tadi pembelajaran kemarin. Ini kolom X, ini kolom Y. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Maka kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Sama dengan 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 ketemu berapa? Ketemu berapa? 12 dibagi 4 ketemu berapa? Ya, berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Maka 12 dibagi 3. Maka ketemunya 4. Kan begitu, sama saja. Jadi ketemu 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikan menjadi titiknya yang pertama yaitu 0, titiknya ketemu 0,3 dan 4,0. Dan 4,0. Nah, maka dari titik ini kita bisa membuat grafiknya atau himpunan penyelesaiannya. Di sini grafiknya berapa? Nah, pertama adalah 0,3. X-nya 0, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Dilihat 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini tulis angka 3. Terus di sini 4,0 berarti X-nya yang 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dibuat garisnya. Nah, ini sudah. Untuk garisnya, lihat tandanya di sini. Tandanya ini apa? Oh, tandanya ini apa? Lebih dari. Maka yang diaksir mana? Nah, yang diaksir sini. Yang di luar. Karena lebih dari, maka yang diaksir luar. Oke. Nah, ini. Berarti himpunan penulisannya adalah ini ya. Jadi himpunan penulisannya di sini. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Gimana Mbak Bintang? Mas Ari, Mbak Maya, Mbak Putri? Ada pertanyaan sampai sini?
Mumet kenapa, Pak Bintang? Ya. Ya. Ini kalau satu persamaan. Jadi kita tahu ini. Hmm. Ya, nanti diikuti aja Mbak Bintang. Ini nanti paham. Nah, coba ini hasilnya berapa? Coba hasilnya berapa? Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x min 2y lebih dari 8. Ketemunya berapa coba kira-kira? Caranya sama seperti tadi ya. Kita misalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Gimana kok ada yang ngamuk itu? Yang ngamuk siapa itu ya? Nggak ada. Dah, di sini ada 4x min 2y lebih dari 8 ya. Nah, sama kita cari dulu. Di sini kita ya mungkin
Ya, di sini kita misalkan dulu sama seperti kemarin ya. Nah, minggu kemarin kita misalkan ini X ya, sini X, sini Y. Gimana, Mbak? Mas Bintang gimana ya? Ini X-nya 0, kita misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 8 dibagi min 2, berarti min 4. Nah, jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 2. Nah, ini mengulangi minggu kemarin yang belum selesai itu ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita mempunyai titik ya. Mempunyai titik sama dengan 0, ya, ini kuncinya adalah kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, kita tinggal masukkan sini aja. Titiknya menjadi titiknya adalah 0, min 4 dan 2,0. 2,0. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita bisa membuat grafiknya. Nah, kita buat grafik. Set. Nah, di sini yang kita lihat, jika X-nya 0, Y-nya min 4. Jadi ini kurang panjang ya, kita panjangkan dulu. Nah, karena X-nya min 4, maka di bawah. Nah, di sini min 4. Jika X-nya 0, maka Y-nya, jika X-nya 2, Y-nya 0, maka di sini. Maka ini grafiknya berada di sini, airnya ke sini. Karena yang diminta X lebih dari, maka akhirannya di mana? Lebih dari. Lebih dari kan di sini ya. Nah, ini lebih dari semua. Nah, ini akhirannya di sini. Karena lebih dari. Bisa dimengerti sampai sini, Pak Bintang? Kak Bintang? Iya. Tadi saya sudah buatkan di awal, tadi saya sudah gambarkan untuk daerah kalau kurang dari di mana, kalau lebih dari di mana. Kalau lebih dari itu di kanan garis, kalau kurang dari itu di kiri garis, itu aja. Itu yang diperhatikan. Jadi syaratnya yaitu jika X-nya itu lebih dari, maka di kanan garis, kalau kurang dari itu di kiri garis. Nah, sekarang kita coba selesaikan contoh yang ini gimana. Di sini ada dua, yaitu persamaannya, yaitu tentukan daerah himpunan misalnya dari sistem pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari 6 dan 4x plus 2y kurang dari 8. X lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Ini syaratnya.
Ini berarti ada 2x plus 3y kurang dari 6. Dan juga 4x plus 2y kurang dari 8. Coba kita buat grafiknya. Ini kita hapus dulu biar mudah. Ya, ini ya. Nah, di sini kita mempunyai dua persamaan, yaitu persamaan pertama yaitu adalah 2x plus y lebih dari 0 dan persamaan kedua yaitu adalah 4x plus 2y lebih dari 8. Ini persamaannya. Maka kita membuat kotakannya itu 2 ya. 2 seperti biasa. Kita buat kotakannya 2. Jadi ini untuk yang 2x plus 3 lebih dari 6. Jadi di sini kita misalkan x, ini kita misalkan y. Ini x-nya 0, y-nya berapa? Nah, y-nya 0, x-nya berapa? Yuk, berapa Kak Bintang? Ini untuk yang pertama. Untuk yang 2x plus 3y lebih dari 6. Enam dibagi 3 berapa? Ayo. Ini 6 dibagi 3. Ya, x-nya 0 kan, x-nya sama dengan 2. Kalau x-nya berarti kan 2 kali 0 ditambah 3y lebih dari 6. 2 kali 0 kan 0, tinggal 3y. Berarti 6 dibagi 3 berapa? Nah, y-nya ketemu 2. Kalau y-nya 0 berapa? Kalau y-nya 0 berarti 6 dibagi x. Nah, berarti 6 dibagi 2. Ketemu berapa? 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, kalau misalkan yang pertama berarti kalau mencari x-nya 0 maka 6 dibagi 3. Nah, waalaikumsalam Mbak Lili. Kalau y-nya 0 maka 6 dibagi 2. Ini caranya. Maka kita ketahui titiknya yaitu kita ketahui 0,2 dan 0,2 dan 3,0. Ya, betul. Berarti titiknya adalah 0,2 dan 3,0. Sekarang coba cari untuk yang persamaan 2. Untuk yang 4x plus 2y lebih dari 8. Berarti ada x-nya 0, y-nya 0. Ini untuk persamaan yang kedua. X-nya 0, y-nya berapa, x-nya y-nya 0 berapa. Berarti ada 2 dibagi 8 dibagi 4. Dan yang kedua ada 8 dibagi
4. Y sama dengan 4, X sama dengan 2. Betul sekali. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat grafiknya. Berarti titiknya berapa? Di sini titiknya adalah, garis yang kedua titiknya adalah 0,4 dan 2,0. Nah, diingat-ingat titiknya. Nah, kalau sudah sampai sini kita membuat grafiknya. Karena kita mencari himpunan penyelesaian. Nah, ini untuk yang vertikal ini X, ini horizontal itu Y. Nah, sekarang garis yang pertama kita mempunyai titik yaitu 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Misalkan di sini ya, angka 2. Terus yang kedua adalah X-nya 3, Y-nya 0. Berarti X-nya 3. Misalkan di sini. Maka garisnya yang satu seperti ini. Karena di sini ada dua pertidaksamaan, maka garisnya juga harus 2. Yang pertama X-nya 4, ya, ini garis 2 yaitu Y-nya 4. Nah, misalkan di sini. Y-nya 4, X-nya 2. Sudah. Nah, ini garisnya sudah sampai sini. Karena di sini yang ditanyakan, yang garis pertama itu lebih dari. Tadi garis pertama itu ini ya. Ini garis pertama. Ini garis pertama lebih dari. Kita akhir sampai perpotongan dulu. Tidak usah semuanya dulu. Sampai perpotongan. Nah, yang kedua, garis yang kedua juga lebih dari. Maka di sini. Nah, maka himpunan penyelesaian seperti ini. Nah, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Yang ini tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Ini juga tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Berarti penyelesaiannya ke atas semua. Karena lebih dari. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, kalau ada pertanyaan boleh silakan bertanya. Ini tiba-tiba sinyalnya malah berubah jadi merah ini ya. Tadi hijau bagus, ternyata sekarang berubah jadi merah setelah ada teman-teman yang masuk ini. Ya, mungkin pengaruh sinyal Mbak Bintang ini. Oh. Ya, mungkin tadi kendalanya mungkin di sinyalnya tadi tiba-tiba berubah merah ya. Sudah, kita ulang sedikit ini tentang materi ini ya. Ya, yang dihitung berarti yang ada garisnya ini aja. Lihat pointernya bisa gerak ini. Ya, berarti garis pertama itu kan 0,2 ini ya, 0,2 dan 3. Ini garis pertama. Tandanya apa? Tandanya di sini lebih dari. Maka kita aksir dari angka ini sampai perpotongan ini.
di luar, paling luar. Jangan yang dalam. Berarti yang ini. Ini garis pertama. Karena yang kedua, itu kan garis kedua kan ini. 2,0 dan 4,0 juga lebih dari. Maka yang diarsir di luar ini. Nah, sampai sini. Karena syaratnya, di sini syarat, ini namanya syarat, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka garis ini adalah sebagai pembatas. Ini nolnya pasti di tengah-tengah sini. Nolnya di sini, maka lebih dari, maka diambil mulai garis ini, sampai ini. Nah, ini. Karena lebih dari. Kalau kurang dari, ya di bawah ini aja. Nah, berarti di bawah ini. Kalau kurang dari, berarti di bawah sini. Bisa dimengerti ya, sampai sini ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Silakan bertanya. Yang mau bertanya, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Boleh? Oke, cukup dulu ya, boleh. Kita hapus dulu. Jangan lupa ya UTS-nya dikerjakan ya. Gimana? Soal UTS-nya ada kesulitan? Sudah saya pilihkan yang paling mudah itu soalnya itu. Untuk UTS-nya. Jangan lupa dicoba-coba ya UTS-nya ya, itu sudah saya minimal, paling minimal itu ya. Kesulitannya itu paling minimal. Maksimal maksimal kesulitannya itu hanya minimal. Coba dilihat-lihat aja dulu soal-soalnya. Sudah dapatkan soalnya untuk UTS? Oh, belum dibagi soalnya. Oh, kirain sudah. Kemarin saya rencanakan katanya tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 18 atau tanggal berapa itu? Tapi ternyata belum dibagi soalnya. Oh, oke. Ya, kalau coba saya mau tahu latihan satu aja ini dulu. Nah, coba satu aja. Caranya sama seperti tadi. Yuk, hasilnya bagaimana coba? Saya mau lihat hasilnya. Sudah mulai latihan-latihan ya. Karena nanti sebentar lagi kalian UN. Maka kita coba untuk berlatih sekalian latihan menyelesaikan soal-soal UN.
Iya, betul. Sekarang dicoba cari gambar grafiknya gimana Mbak Bintang. Ayo, coba Mbak Bintang ditulis di sini grafiknya. Hasilnya sudah ketahui yaitu Y6, X-nya 4, Y-nya 5, X-nya 2. Ayo Kak Bintang, silakan dibuka dulu. Oh, enggak dibuka. Di gambar grafiknya. Ini Mbak Maya, Mas Ari, mana ini? Kak Lili, Kak Yana, Kak Putri, bisa mengikuti? Ayo yang Y yang mana Mbak Bintang? Kak Bintang? Iya Mbak Yana, silakan. Ayo. Untuk yang lurus itu sumbu X. Untuk yang depan, yang ke atas itu sumbu Y. Itu yang diingat. Kalau itu salah nanti dalam penyelesaian himpunan misalnya salah. Ya, gitu. Ya, tinggal dikasih garis. Terus yang di akhir gimana? Bagian mana ya coba? Ayo. Oke. Sudah tit? Kak Bintang? Sudah tit itu? Oke. Nah, kita betulkan dulu. Ini sudah bagus ya. Sampai sini sudah bagus. Tinggal kita menyelesaikan daerah penyelesaiannya saja yang kurang. Nah, tadi ini kan garis. Garis 6 dan 4 itu kan garis punyanya ini ya. Garis garis pertama. Nah, garis pertama itu tandanya apa? Garis pertama itu tandanya adalah kurang dari. Jadi di sini. Garis pertama kurang dari. Garis kedua mana? Garis kedua adalah nilainya dari 5 dan 4. Lebih dari. Maka himpunannya berarti lebih dari. Nah, ke atas. Berarti di sini. Nah, di atas berarti himpunan bentuknya di sini. Daerahnya di sini ya. Nah, ini adalah himpunan ya. Nah, di tengah-tengah garis, diapit garis ini ya. Karena di situ ada yang satu lebih dari, yang satu kurang dari. Oke, makasih Kak Bintang sudah mau menyelesaikan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan tanyakan. Ayo, yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini. Kalau ini adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Dua variabel atau dua garis. Selanjutnya kita lanjut yaitu
menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Udah ya, iya. Bisa lanjut ya? Bisa lanjut? Oke, kita lanjut. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Berarti selanjutnya itu. Materinya selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Contohnya seperti ini.
ada seperti ini ya. Dalam suatu perusahaan sepeda motor sehari dapat menyelesaikan yaitu selama 25 buah produksi motor. Jika harga motor Honda 12 juta dan Yamaha 10 juta, tentukan keuntungan maksimum jika setiap hari dia memproduksi 20 motor Honda dan 5 motor Yamaha. Caranya bagaimana? Di sini kita bisa menjawab, kita bisa selesaikan, kita jawab. Karena yang pertama, kita mencari persamaan pertama, yaitu sehari menyelesaikan 25 buah produksi. Berarti di sini 25 produksi ini termasuk tersangkut antara Yamaha dan Honda. Maka kita bisa misalkan X plus Y sama dengan 25. Ini persamaan pertama. Terus yang kedua yaitu jika harga motor Honda 12 juta dan Yamaha 10 juta, ini masih kurang ya, dengan modal misalkan 50 juta. 50 juta, nanti kalau 12 juta sulit ngitungnya ya. Ini dibuat 15 aja. Oh ya, tetap 12 dengan modal 60 juta. Nah, 60 juta. Berarti di sini kita bisa peroleh persamaannya menjadi 12X plus 10Y sama dengan 60. Nah, dan yang kedua untuk menentukannya yaitu fungsinya, fungsi fx-nya itu kita peroleh yaitu fx-nya sama dengan 20 motor Honda dan 25 motor Yamaha. Berarti 20X plus 5Y. Nah, kita sama caranya. Yang pertama, kita membuat kotaan tadi dari persamaan X plus Y sama dengan 25. Berarti di sini kita misalkan X-nya 0. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Jika X-nya 0, maka Y-nya pasti 25. Jika Y-nya 0, maka ini pasti 25. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, yaitu kita peroleh 12X plus 10Y sama dengan 60. Nah, dari angka ini kita bisa perkecil lagi. Kalau mau diperkecil lagi, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama antara angka 12, 10 dan 60 dibagi dengan angka 2. Ini kita ubah lagi menjadi 6x 6x plus 5y sama dengan 30. Nah, kita bagi 2. Nah, ini sudah, berarti di sini persamaan 2 kita bisa ubah menjadi 6x plus 5y sama dengan 30. Nah, maka kita peroleh di sini kita misalkan X dan Y, kita misalkan. Nah, X-nya 0, Y-nya berapa? Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Caranya sama, Mbak Lili. Ya. Caranya sama. Di sini kan ada angka 12, 10 dan 60. Ya, angka ini coba perhatikan. Angka 12, 10 dan 60 ini kan bisa dibagi angka 2 semua, dibagi dengan angka 2. Maka hasilnya menjadi 12 dibagi 2 ketemunya 6x,
10 dibagi 2 ketemunya 5Z, 60 ini dibagi 2 ketemunya 30. Itu. Gimana Mbak Lili? Itu yang ditanyakan? Jangan bingung lagi ya. Nah, kalau sudah di sini kita sama seperti tadi buat kotakan tadi ya. Nah, buat kotak-kotak tadi. Nah, biar mempercepat saya aja ini. Kan seperti ini ya tadi kotakannya. Nah, nanti kita bisa membuat garisnya. Oke. Nah, maka di sini jika X-nya 0, Y-nya ketemu berapa di sini? Jika X-nya 0, Y-nya ketemu berapa? Ya, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Terus, jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat grafiknya, ya. Kalau sudah kita buat grafiknya. Siapa yang mau membuat grafiknya? Boleh. Jadi kita buat grafiknya di sini. Kita buat grafik. Nah, yang pertama adalah garisnya adalah 25 dan 25. Nah, di sini 25, 25. Yang sini juga 25. Kita garis. Selanjutnya di sini kita ubah 5 dan 5 ya. 5, X-nya 6, ini Y-nya 6, X-nya 5. Nah, udah. Nah, di sini karena di sini kita tidak cantumkan untuk lebih dari atau kurang darinya, maka kita untuk menentukan nilai maksimumnya kita ambil titik-titiknya ini aja. Karena tidak ada titiknya, maka ini adalah 0,25, kita ambil 0,25, tapi berbeda nanti ya. Ini soal yang mudah dulu. 0,25 terus 25,0 kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaannya. Ini 5,0 juga, ini 0,6. Ini kita semuanya kita masukkan dalam fungsi f(x)-nya. Nah, berarti kita masukkan ke fungsinya, kita ambil titiknya, yaitu titik pertama adalah 5,0. Misalkan kita ambil titiknya di sini. Ini sudah ya, kita ambil titiknya 5,0. 5,0. Terus ada 0,6. Terus ada 25,0. Karena di sini tidak mempunyai titik potong ya. Jadi 25,0 dan 0,25. Nah, fungsinya tadi apa? Fungsinya mana? Nah, fungsinya adalah f(x)-nya sama dengan 20 plus 5Z.
Atau kalau mau disederhanakan lagi boleh 20x plus 5y, atau disederhanakan jadi 4x plus y, boleh. Kita nggak usah pakai sederhana dulu. Nah, di sini caranya untuk menentukan nilai maksimum adalah mencari nilai yang terbesar dari hasil ini. Maka di sini kita buktikan, jadi di sini kita masukkan ke sini titiknya 20 kali 5 ya, kali 5 ditambah 5y ditambah 5 kali 0. Ini y-nya hilang ya, ini y ya. 5y ditambah 5y. Maka hasilnya sama dengan 100. Oh, 20 kali 20 ini ya. Nah, maaf, karena fungsinya 20. 20 kali 5 sama dengan 100, betul. Betul, maaf, betul ini ya. Karena 20 X-nya 5, maka ketemunya 100. Yang kedua yaitu adalah 20 X-nya berapa? X-nya 0, berarti 20 kali 0 ditambah 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. Terus ini berapa? Nah, berarti ada 25 kali 20. Untuk 20 kali 25 ya. Karena 20 kali 25 ditambah 5 kali 0. Sama dengan 500 ya, ini kali 0. Maka hasilnya sama dengan 500. Terus yang terakhir, ini ada 20 kali 0 ditambah 5 kali 25. Maka hasilnya berapa? Sama dengan 20 kali 0, 5 kali 25 adalah 125. Maka nilai yang tertinggi berapa? Ini ya. Nilai maksimumnya adalah 500 dengan memproduksi 25 motor Honda. Atau di titik 25,0 gitu aja. Jadi nilai maksimumnya adalah 500 di titik 25,0 gitu. Caranya penyelesaiannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silahkan ditanyakan. Silahkan ditanyakan sambil saya mau ambil minum terlebih dahulu ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini?
Halo? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan kalau masih bingung. Iya, itu nanti harus dibuat grafik karena nanti disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. Ini mungkin belum terpengaruh karena tidak ada aksirannya. Nanti kalau sudah ada masuk dalam kurang dari lebih dari itu ada aksirannya, nanti himpunan misalnya harus menggunakan grafik karena kita menentukan daerah hasilnya itu. Silakan tanyakan lagi, boleh? Ayo, mumpung masih ada waktu banyak. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Bisa lanjut? Boleh lanjut atau gimana? Atau ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Saya lanjut ya. Kita hapus dulu ini. Oke, kita hapus ya. Untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan pengerjaan seperti ini, coba kalian amati soal ini. Ini adalah nanti menyelesaikan persamaan dua variabel ya. Sama itu nanti penyelesaiannya hampir sama. Contohnya seperti ini.
Gimana penyelesaiannya, kira-kira bagaimana ini? Penyelesaiannya kira-kira bagaimana? Sudah ada gambaran untuk penyelesaiannya kira-kira? Kita memisahkan X dan Y. Nah, misalkan pesawat ini kita misalkan X dan helikopter kita misalkan Z. Nah, maka kita ambil orang sama orang dan perlengkapan sama perlengkapan. Maka kita bisa, misalkan helikopter pesawatnya adalah X. Maka kita bisa ambil yaitu 40X plus 50 orang kan ini. 50Z sama dengan orangnya berapa? 1000. Yang persamaan yang kedua menjadi 3X plus 10Z sama dengan perlengkapannya berapa? 100. Nah, dari persamaan 1 ini kita bisa selesaikan, kita bagi 10 semua. Menjadi 4X plus 5Z, biar lebih sederhana, sama dengan 100. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah menjadi seperti ini, dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini kita bisa, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 kita substitusi atau kita eliminasi, boleh. Kita eliminasi aja biar cepat. Ya. Jadi kita kalau eliminasi kita hilangkan salah satunya. Berarti kita eliminasi, jadi kita kalikan berapa? 4X plus 5Z sama dengan 100. Dan yang kedua adalah 3X plus 10Z sama dengan 100. Sama-sama 100. Nah, di sini kita kalikan berapa yang atas? Kalau kita ingin menghilangkan X boleh. Kalau ingin menghilangkan X berarti kita harus kalikan berapa di sini? Nah, kita kalikan berapa? Ayo, kita kalikan berapa kalau ingin menghilangkan X? Kak Bintang? Jadi di sini kita bisa tulis, ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 4. Yang bawah kita kalikan 4 ya. Ini kita kalikan 4, ini menjadi 12X plus 3 kali 5, 15Y sama dengan 300. Ini kita ubah menjadi 12X plus 40Y sama dengan 400. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal kurangi. Sama ya, kita kurangi. Kita kurangi menjadi 15 dikurangi 45 sama dengan tinggal 35Z ya. Min 35Z sama dengan min 100.
Jadi Y sama dengan 100/35. Y ya, ini Y sama dengan 100/35. Ini bisa dibagi 5 semua menjadi 20/7. Hasilnya adalah 20x sama dengan 20/7. Ini baru ketemu Y. Jadi Y-nya baru ketemu pesawatnya, yaitu sama dengan 20/7. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita masukkan ke salah satu persamaan boleh. Ambil persamaan 1 atau persamaan 2 boleh. Kita ambil, misalkan kita masukkan ke persamaan 1 yaitu 4x plus 5Y ya, 5 kali 20/7 sama dengan 100. Nah, ini sudah bisa pasti. Jadi ada 4x plus 100/7 per 7 sama dengan 100. Sama dengan, kalau sudah sini sudah ubah jadi 4x 100 min 100/7 ya. Seratus dikurangi 100 min 7. Maka sama dengan ini 700 min 100. Jadi 4x sama dengan 600. Ya, sudah sampai sini 4x sama dengan 600. X sama dengan 600/4. X sama dengan 150 ya. X-nya sama dengan, berarti kita butuh pesawat yaitu sama dengan 160. 600 ya, 150 ya. Nah, ini X-nya ketemu 150. Sudah selesai. Berarti ini penyelesaian seperti ini ya. Jadi kita memerlukan 150 pesawat dan berapa tadi yang atas? 20/7. Coba nanti saya cek lagi ya. Jadi kita perlu 20/7 dan 150 pesawat. Ini caranya seperti itu.
Jadi kita dari model matematika kita ubah menjadi bentuk matematika. Gimana Mbak Putri, Mbak Lili? Ada pertanyaan? Sampai sini? Iya, betul 5x. Ini enggak pakai rumus, ini pakainya eliminasi substitusi, yaitu sama dengan program linear. Caranya itu sama. Caranya yaitu pakai program linear. Kia gimana Mbak Lili? Ada apa? Pakai program linear, yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Dibuka lagi dalam materinya itu. Sebentar. Udah. Ini sudah mentok ya. Ya, sudah mentok atas pol. Oh, soalnya yang belum tulis. Oke, ini soalnya. Silahkan kita kerja sendiri Mbak Lili, supaya saya aturkan pentonya ya. Oke, sambil nulis untuk pertemuan malam ini kita tutup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu maaf ya. Nah, semoga bisa bersama malam ini bisa memberikan kemudahan dan juga bisa memberikan kelancaran dalam belajar ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu.
Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.